Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Nah, di video kali ini aku akan bikin tutorial cara membuat bakso yang renyah, gampang, dan cara pembuatannya sangat mudah sekali ya teman-teman. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe di bawah dan klik like-nya ya. Nah, untuk bahan yang saya gunakan di sini saya punya daging sapi yang udah saya giling halus ya. Ini dagingnya saya bawa ke pasar dan saya giling halus. Kemudian saya tambahkan 30 gram garam halus, 20 gram penyedap, dan 20 gram gula pasir. Nah, kemudian kita tambahkan lada 1 saset. Jadi ini tadi dagingnya 1 kilo ya teman-teman. Kemudian kita aduk rata biar semua bercampur rata. Nah, ketiga bahan ini, keempat dong ya, kita aduk sampai benar-benar rata. Kemudian akan kita tambahkan air es atau es batu. Tapi saya lebih rekomen untuk menggunakan batu es aja ya teman-teman. Es batu atau batu es sama aja. Nah, di sini saya gunakan batu esnya yang udah diserut. Es batunya ini sebanyak 400 ml. Kemudian ini diaduk-aduk sampai benar-benar rata. Nah, jika udah rata, kita tambahkan penyedap lagi. Ini penyedapnya saya gunakan Masako sapi ya, biar rasa sapinya makin kental. Nah, kemudian kita aduk kembali. Jadi ini teman-teman bahannya tidak terlalu banyak saya pakai. Saya cuma pakai beberapa saja. Teman-teman bisa cek tutorial yang saya berikan ini. Cara pembuatannya sangat mudah sekali. Nah, jika udah merata, kemudian kita akan tambahkan tepung tapioka. Di sini saya gunakan tepung tapiokanya hanya 300 gram saja. Nah, untuk tepung tapiokanya bebas ya teman-teman, bisa merek apa aja. Kemudian ini kita aduk sampai benar-benar rata. Diaduk seperti ini. Nah, ini cara ngaduknya biasa aja ya teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak suka mengaduk pakai centong seperti yang saya lakukan ini, teman-teman bisa aduknya langsung pakai tangan. Tapi jangan lupa sebelum masak atau sebelum memulai aktivitas masak gitu ya, sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu biar makanan kita higienis dan bersih. Higienis sama bersih sama aja nggak ya? Sama aja lah ya. Nah, kemudian ini kita aduk masih belum merata. Kemudian jika udah rata, nanti ini adonan ini akan kita blender. Kenapa saya blender? Karena saya nggak punya chopper. Jadi buat teman-teman yang nggak punya chopper tapi pengen bikin bakso sendiri, bisa ikutin tutorial yang saya berikan ini ya. Untuk daging kita beli di pasar, kemudian dagingnya dicuci lalu giling di pasar. Itu ada di bagian penggilingan bakso, itu biasanya dia bisa cuma menggiling saja. Upahnya nggak terlalu mahal. Kalau 1 kilo daging itu kalau di tempat saya itu cuma 5.000 upah gilingnya. Jadi kan nggak payah, apalagi yang nggak punya chopper kayak saya ini. Jadi lebih mudah dong ya. Nah, ini udah mulai bercampur rata. Jika udah bercampur rata semuanya, ini adonannya sudah lumayan berat ya teman-teman. Ini benar-benar yang gimana ya nyebutnya itu, agak berat lah, ngaduknya udah mulai berat. Nah, kemudian adonan ini akan kita blender. Karena blendernya kecil, jadi saya masukkannya bertahap sedikit demi sedikit. Nah, ini kita masukkan. Saya tidak menambahkan bawang-bawangan, tidak ya teman-teman, cuma bahan yang tadi aja. Kemudian ini kita blender sampai dia bercampur atau halus sedikit ya teman-teman, agak sedikit lebih halus. Seperti itu. Nah, ini hasil blendernya seperti ini, lumayan halus dibandingkan di adonan awal. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya, warnanya aja udah beda ya teman-teman. Nah, kemudian lakukan cara seperti ini sampai semuanya habis. Nah, ini kita pindahin di wadah yang berbeda. Kemudian lanjut untuk ngeblender sisanya. Begitu terus sampai semuanya habis. Nah, ini udah semua 1 kilo udah saya blender semua. Baskom saya pecah teman-teman. Baskom aja nggak kebeli nih.
Makanya teman-teman subscribe dong biar bisa beli baskom. Nah, kemudian ini langsung kita bentuk seperti ini, kemudian kita masukkan di air yang udah mendidih, tapi apinya kita kecilkan sangat-sangat kecil ya teman-teman. Nah, jadi ini cara pembuatannya seperti ini. Jika sendoknya lengket, teman-teman bisa celupkan di air sendoknya. Nah, begini, ini mudah banget ya teman-teman tuh. Mudah sekali cara pembuatannya. Lakukan cara seperti ini sampai adonannya semua habis. Untuk ukuran, nah ini teman-teman udah saya masukin beberapa. Untuk ukuran yang sedang itu bisa menghasilkan 1 kilo itu bisa menghasilkan 80 sampai 100 buah pentol bakso. Tapi kalau ukurannya kecil dia bisa sampai 200. Kalau ukuran yang saya seperti ini menghasilkan 100 buah pentol bakso. Nah, seperti ini teman-teman. Ini mudah sekali ya. Lakukan cara seperti ini sampai semuanya habis. Memang ini agak ribet tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Demi apa sih namanya, demi nggak jajan. Tapi demi inilah ya, pokoknya kita tuh kalau sesuatu yang bikin sendiri gitu ya, itu akan menghasilkan jumlah yang banyak. Misalnya kayak bikin bakso, kalau beli kan lumayan ya. Nah, tapi kalau bikin sendiri di samping higienis, terus bahannya juga kita tahu, hasilnya juga banyak, lebih berkah kalau menurut aku ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya lumayan banyak. Ini kita rebus sampai berbuih seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat dia pada mengapung. Ini kenyal ya teman-teman. Dia kenyal, keras, pokoknya ini enak banget. Nah, kita aduk seperti ini. Ini sudah berbuih, sebenarnya ini udah matang teman-teman. Untuk ngerebusnya juga nggak terlalu lama, 10-15 menit. Pokoknya menyesuaikan aja ya, ketika dia udah berbuih itu tandanya baksonya udah matang. Nah, seperti ini akan kita angkat, kemudian kita tiriskan. Tinggal kita bikin kuahnya saja. Untuk kuah saya nggak langsung ini ya teman-teman, nggak langsung saya bikin. Di sini saya bikin pentolnya aja. Nah, ini udah teman-teman. Sekarang kita angkat, kemudian kita tiriskan. Oh ya teman-teman, dia nggak nyusut. Jadi ini seperti ini bentuknya, ukurannya tetap seperti ini, nggak nyusut. Oke, demikianlah video tutorial cara membuat bakso. Terima kasih yang udah klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.